Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadir jami'a bi ikhwan nabiyina wal mursalin wa al malaikati wal qarabin wal qarabin wasyuhada was sunin wal ulama al khalis sunnatabin wa man tabi'ahum bi ihsan yawmin. Summa hadir abina adam wa min sayyidina hawadana salam bainahum ila yaumiddin. Summa hasadana Abu Bakar wa Umar wa Sunna'in jami' al bayd mujtahidin wa muqallidin fid din wa dunya wal akhirah jami' al habaib wa jami' al awliya wa jami' al mu'allif al kutub allati ta'allamna 'inna wa samana jami' syayikhana wa hadratul ulama Suahibul Fadilah wal Jah wal Karamah Bahashim As'ari Babi Sri Samsul Muhab Hasbullah Sallallahu Alaihi Ulama Jami Malisana Syubakir Sumailah Hadrati Jami Arwahina wa Arhikum wa Jami Masyaikhina Ustadina Jami Muslim wal Muslimat Ya Allah Bainahum Jami Azazana Minal Masyaikh wal Ulama Ilal Muntaha Ila Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ببركة الفاتحة وبنور الفاتحة وبهيبة الفاتحة dunia wal akhirah. Ya Allah khususul hajat kami ya Allah dan yang pemirsa dan para yang mendengarkan Kiai.com ya Allah, yang mendengarkan kajian pada pagi ini ya Allah, semua hajatnya ya Allah panjenengan ijabah ya Allah, berkeluarga yang barakah, berduriyah yang saleh ya Allah, beribadah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. خير الخلق كلهم هو الحبيب النذير ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله وافتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا يا رحمتك يا الله انشر علينا رحمتك يا الله ذا الجلال والإكرام يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. يا الله نفعنا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyuhu ali Rasul ibadati utawi pokoke ibadah iku asumtu meneng illa min dzikrillahi angin saking are zikir ing Allah. Ya aliyuhu ali kasratun naumi utawi ake turu iku tumitani apa kasratun naum alqalba ing ati wa tudhibu lan ngilangake apa kasratun naum albaha ing kebagusan
wa kasratuz dzunubi utawi ake pira-pira dosa iku tumitu mateni apa kasratuz dzunub alqalba ing ati wa turisu lan maresake apa kasratuz dzunub annadama ing getun. Ya aliyuhu ali man utawi sapane wong iku an'ama paring nikmat sinten Allah taala alaihi ing atase man fasyakara mongko nulis syukur sapa man wabtala lan nyoba sapa Allah hu ing man fasabara mongko sabar sapa man wa asaa lan gawe Allah sapa man fastaghfara mongko nuli nyuwun ngapura sapa man ya dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga min ayyibabin saking endine lawang syaa kersa sapa wong ya aliyuhu ali la tafrah aja bunga sira innallaha temen setuhune Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al farihina ingkang wong kang bungah-bungah kabeh. Maksud teng mriki anggen menika bunga lacut. Wa alaika lan netepana sira bil husni kelawan susah. Fa innallaha mongko temen setuhune Allah taala iku yuhibbu demen sapa Allah kulla hazinin ing saben-saben wong kang susah. Ya aliyuhu ali ma min yaumin ora ana utawi dina jadidin kang anyar illa wa yaqulu angin iku ngucap apa yaumun jadid ya ibnu adam hu ana adam ana utawi ingsun iku jadid iku yaumun dina jadidun kang anyar wa ala amalika lan ing atase amal sira iku syahidun nekseni fangzur mongko angan-angan sira ma ing barang taf'alu kang agawe sapa sira ing ma faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi dzamid dunya ing dalem nerangake masalah maido donya. Qala alaihi salatu wassalam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya aliyuhu ali iyaka wa sira wa ghalabatal mauti lan nglindhi pati la yadhkuruna ora eling sapa wong akeh illa dunyahum angin dunyane alladzin utawa akeh mau faqala mongko matur sapa sayyidina Ali faqala mongko matur sapa Aliun sayyidina Ali wa malan iku apa huwa utawi sing man napa sing wau iya ka wal ghulabat la yadkurna illa dunyahum wa malan iku apa hum utawi wong sing mang la yadkuruna illa dunyahum ya nabiyallah nabine Gusti Allah qala dawuh sinten Kanjeng Nabi ai huwa iku al agniyau pira-pira wong kang sugih wa ashabud dunya lan pira wong kang duweni donya alladzina kang ningali tarahum alladzina ing wong akeh tarahum kang ningali sapa sirahum ing agniya muqbilina hale padha madhep kabeh ala jam'iha ing atase ngumpulake donya ka ikbalil waladati kaya oleh madhepe wong wadon ala waladiha ing atase anake walidah wa ashabud dunya lan pira-pira wong kang duweni donya
alladzina rupane wong akeh tarahum kaningali sirahum ing alladzina wau agniya mau mukbilina hale padha madhep kabeh ala jam'iha ing atas ngumpulake dunya ka ikbalil waladati kaya oleh madhepe wong tuwa wadon ala waladiha ing atase anake walidah wa ulaika utawi mengkon-mengkono agniya wa ashabud dunya ila akhirih hum ya ulaik iku al khasiruna padha rugi kabeh nggodan ing dalem sesuk dina kiamat. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi ta'rifi ahwalin nasi ing dalem nerangake takrife utawa pelanggarane pira-pira tingkahe manusa. Indallahi ana ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sinten sing dawuh qala dawuh alaihi wasallam khairun nas utawi luweh bagus-baguse manusa indallahi mungguh Gusti Allah iku anfa'u luweh manfaati sapa nas iku anfa'uhum luweh manfaati sapa nas linnasi maring manusa wasyarruhum utawi ala-alane manusa indallahi ing dalem mungguhe Allah taala iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wasaalan gawe Allah wasaalan Allah apa amaluhu amale man wa khairuhum utawi bagus-baguse manusa iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wa hasunalan bagus apa amaluhu amale man wa abghadun nasi utawi luweh den benci-bencine manusa ilallahi maring Allah iku man ilallahi maring Allah iku inggih menika man akala wahdahu wa man araftahu man utawi sapene wong iku lak akala lamun mangan sapa man wahdahu hale suwijine man wa manaa lan nyegah sapa man rifdahu ing tamune man wa daraba lan mukul sapa man abdahu ing kaulane man wa akrama lan mulyaake sapa man alghaniya ing wong kang sugih wa ahana lan ngina-nginaake utawa ngina-ngina sapa man alfaqira ing wong fakir wa asyarun lan iku oleh luweh ala minhu kandi bang man utawi sapene wong asya kang urip sapa man fil harami ing dalem barang haram wa mata lan mati sapa man fil harami ing dalem haram wa asyarru lan iku luweh Allah minha kanthi bang man utawi sapane wong iku tolak dawa sapa man apa umruhu umre man wasaalan ala apa fi'luhu panggawene man walayatu bulan ora tobat sapa man amma sanging barang naha kang nyegah hu ing man sapa sing nyegah hu sapa Allahu Allah taala ale utawi man iku yatma'u kepengin sapa man fi magfiratihi ing dalem pengapurane man wa asyarru lan iku luweh ala minhu katimbang man utawi sabane wong itu iku azhara kang lahirake sapa man as-shadaqata ing sedekah salun keset utawa males utawa aras-arasen ang taatillahi taala saking taat ing Gusti Allah taala. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi alamatil khairi ing dalem nerangake pira-pira tetengere kebagusan. Qala alaihi sholatu wassalam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam
Alamatus sabri utawi pira-pira tetengere sabar iku husnus sarirati bagus rahasiane atine man indallahi ing dalam ngersane Allah wa husnul khidmati lan baguse lumatu ya aliyuhu ali iku lil mu'minin tetep kedue wong mukmin salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane apa bughdul mali benci arta wa bughdun nisa lan geding wong wadon pira-pira wong wadon wa bughdul kalami lan geding padonan fi a'radin nasi ing dalam pira-pira kehormatane pira-pira manusa ya anihu ali lil aqili iku tetep keduwe wong kang anduweni akal sing diarani wong kang anduweni akal salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane al isti'anatu amrih pitulung pitunya kelawan donya alal akhirati ing atase akhirat wahtimalil jafa lan nanggung wangkot wasabru lan sabar ala syadaidi ing atase pira-pira kesengsaraan utawa sara walil alimi lan iku tetep keduwe wong kang alim salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane sidqul kalami temene omongan wajtinabul harami lan ngetuwi perkara haram wa tawadhu lan tawadhu walittaqi lan iku tetep keduwe wong kang takwa salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane yattaqi nyengkriya sapa wong al-kadziba ing goroh utawa wedi sapa wong al-kadziba ing goroh wal khabasa lan omongan kang jember utawa omongan kotor omongan jelek wa jalisi syiri lan kekancan lelungguhan wong kang ala wa yada'u lan ninggal sapa wong syatrul halali ing separone perkara kang halal makhafatan krana wedi ayako ing yen to tumiba sapa wong fil harami ing dalem perkara haram ya aniyuhu ali lisidqi iku tetep keduwe wong kang temen alamate wong kang bener-bener komitmen salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane kitmanul ibadati ngumpetake ibadah wa kitmanus shadaqati lan ngumpetake sedekah wa kitmanul maksiyati lan ngumpetaken maksiat ya aliyuhu ali walil abidilan ikutat kedua wong kang ahli ibadah salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger rupane yamkutu bendane sapa wong nafsahu ing awake wong wa yuhasibu halan niti sapa wong ing nafsah wa yutilu lan dawa'ake sapa wong al-qiyamah ing jumeneng baina yadaillahi ing dalem ngersane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian pagi ini meneruskan tentang keterangan kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bahwasanya ya Ali rasul ibadati asumtu illa min dzikrillah. Pokoknya ibadah itu diam illa min dzikrillah, kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemarin saya jelaskan Rasulullah beliau berkata falyaqul khairan aw yasmut, bicaralah dengan baik atau diam daripada menimbulkan fitnah menimbulkan huru-hara. Nah, makanya pentingnya man salimal muslim min lisanihi, seperti itu. Lah ya aliyu kasratun naum tumitu alqalba tudhibu haba. Kebanyakan
Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali kasratun naum. Orang yang tidurnya lama, itu bisa hatinya itu bisa mati. Wa tudhibul baha, dan bisa menghilangkan kebaikan, dan bisa menghilangkan kebaikan. Makanya kalau kita tidur jangan terlalu lama. Nanti hati kita akan sulit untuk menerima perkara-perkara yang baik untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makanya sebelum tidur kita wudu dulu dan baca doa sebelum tidur. Kalau bisa kalau bisa dulu saya pernah dapat amalan sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali supaya kita tidur tidak diganggu oleh makhluk dari bangsa jin, setan, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidur jangan pagi sampai sore tidur melulu, malam mulai maghrib sampai subuh. Lah itu hati kita akan menjadi keras dan bisa menghilangkan kebagusan, atau tembung orang Jawa wong nak turu gak entuk rezeki, seperti itu. Maka jangan tidurnya jangan banyak-banyak ya, cukup 5 jam atau berapa ya, jangan mulai isya sampai subuh tidur. Maka dari itu jangan perbanyak tidur secukupnya saja. Lah wa kasratuz dzunub tumitul qalba. Kita banyak melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tumitul qalba, hati kita akan mati, wa turisun nadam, dan bisa menghasilkan penyesalan. Kita banyak di dunia ini banyak melaksanakan kemaksiatan, nanti kita cuma hanyalah penyesalan. Kenapa dulu saya di dunia tidak beramal bagus? Kenapa saya dunia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya di dunia tidak sholat 5 waktu? Kenapa saya di dunia tidak puasa di bulan Ramadan? Kenapa di dunia saya tidak menghormati saudara-saudara saya, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai karya orang lain? Seperti itu, hanyalah sebuah penyesalan. Ada sebuah hikayah ketika seseorang itu disiksa oleh malaikat. Malaikat, saya mau kembali ke dunia lagi dan saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma, tobatmu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajalmu sudah habis. Sekarang tinggal inilah balasannya kamu di dunia. Bahwasanya kalau kamu beramal bagus, beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kamu akan diselamatkan oleh Allah, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal ibadah tidak untuk orang lain. Kita beramal ibadah untuk diri kita sendiri. Untuk menyelamatkan kita. Bisa saatnya tobat kepada Allah yang kemarin adalah perbanyak membaca istighfar. Ya Ali man an'amallahu alaihi fasyakara wabdalahu wasabara wa asa fastaghfara dakhalal jannah. Wahai Ali, ketika ada seseorang ketika diberikan nikmat oleh Allah, orang itu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin, syukur terus beribadah karena dia diberikan nikmat oleh Allah. Inti daripada syukur adalah kita mensyukuri nikmat dari Allah dan kita mengingat Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtalahu fasabara, ketika ada seseorang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar. Yang kemarin saya jelaskan, sabar adalah termasuk tanda-tanda daripada iman seseorang. Wa asaa fastaghfara, ketika dia berbuat kejelekan, berbuat yang dilarang oleh agama, berbuat jelek kepada siapapun, berbuat jelek kepada manusia, berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfara, kemudian orang itu beristighfar kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba-Mu yang zalim. Ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dari itu ketika kita dilanda permasalahan, banyak permasalahan kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Usahakan kita baca itu sehari semalam 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di hati sambil meminta, ya Allah ringankan beban kami, ya Allah ringankan beban kami di dunia, ya Allah. Sambil meminta hajat-hajat kita. La ilaha illa anta. Kok belum diijabahi oleh Allah? Sabar dan kita tetap permintaan kita tetap nanti diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang penting kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia kita beribadah kepada Allah, di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang seperti itu diberikan syukur oleh Allah, alhamdulillah bersyukur. Ketika dicoba oleh Allah bersabar. Ketika melaksanakan kejelekan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melaksanakan seperti itu, dakhalal jannah min ayyi babi sya'ah, dia akan masuk ke dalam surga dengan pintu yang mana dia kehendaki. Karena di dalam kitab yang lain, keterangan yang lain, seandainya ada hamba di dunia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tegar meskipun dia tidak diberikan kemuliaan berlimpahan harta, tapi dia terus bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Diberi cobaan sakit, dia tetap menerima, dia tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nanti di akhirat orang itu langsung dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wes malaikat masukkan orang ini ke dalam surga. Karena di dunia sudah merasakan kesengsaraan. Ketika orang ini saya coba, kok dia terus bersyukur kepada saya dan meminta ampun kepada saya. Terus wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga, langsung masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita nanti langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, janganlah kamu berbangga hati. Bunga-bunga yang bunganya itu melebihi batas. Karena innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang yang berbahagia dengan berbahagia yang tidak wajar, seneng dan bangga diri dan sebagainya. Itu innallaha la yuhibbul farihin. Wa 'alaika bil husni fa innahu yuhibbu kulla hasnin. Wa 'alaika, wahai Ali, kamu sebaiknya menjadi orang yang prihatin atas kehidupan di dunia ini. Prihatin apa? Prihatin kalau kita nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Prihatin kalau kita tidak dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Allah itu mencintai orang yang prihatin, orang yang susah karena khawatir tidak mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini harus mempunyai rasa huzn, susah kalau kita nanti tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, ma min yaumin jadid illa wa yaqulu ya ibni adam ana yaumun jadidun wa alam syahidun fanzur madza taf'alu. Wahai Ali, sesungguhnya hari itu berganti baru. Sehingga ada ucapan ya ibna Adam ana yaumun jadidun, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, saya adalah hari yaumun jadidun, hari
sekarang Senin, soalnya Senin, besok ganti lagi, jadi tahun baru lagi. Wa ala amalika syahidun, dan amal kamu itu disaksikan. Kita setiap hari disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk tanda-tanda orang yang sakiyun, orang yang celaka nanti adalah nisyanud dzunub indallahi maktubatun. Dia lupa akan dosa-dosa yang dilakukan. Bahwasanya fahuwa indallahi maktubatun, di sisi Allah dosa-dosanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fangdur madza taf'alu, maka kita harus muhasabah, berangan-angan. Madza taf'alu, apa yang kita lakukan hari ini? Yang kita lakukan hari ini sudahkah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah hari yang baru ini, hari yang baru kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah justru malah merosot? Karena iman itu kadang tambah, kadang kurang. Lah, tambahnya iman ini adalah dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diasah dengan zikir, diasah dengan istighfar, diasah dengan amal-amal soleh. Insya Allah yakin iman kita akan menjadi iman yang istiqomah. Fasulun fi dzamid dunya, qala alaihi salatu wassalam ya ali iyyaka wa qalabatul malayat kuruna illa dunyahum faqala ya ali ummahum ya nabiyallah. Fasal ini menjelaskan tentang kita merasa hina dengan urusan dunia. Rasulullah berkata, ya Ali, iyyaka wa ghalabatil maut. Wahai Ali, takutlah kamu dengan kematian. Kita disuruh untuk takut pada kematian. Sampai Rasulullah berkata kepada sahabat, sesungguhnya ia dekat dengan kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa perkara yang dekat dengan kita? Rasulullah menjawab, perkara yang dekat dengan kita adalah kematian. Sebab apa? Wa min kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena setiap manusia akan menghadapi ajal entah kapan. Kemarin saya sudah jelaskan. Maka persiapkan, maka iyyaka wa ghalabatul maut. Layat guruna illa dunyahum, kecuali orang-orang yang selalu memikirkan duniawi, orang-orang yang selalu hubbud dunya. Sampai Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, wa mahum ya Nabi Allah, siapa orang-orang yang tidak ingat, orang-orang yang selalu memikirkan duniawi sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, qala al-aghniya washabud dunya alladzina qala al-aghniya washabud dunya alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha aqbalil walidati ala waladiha fa ulaika humul khasirun, yaitu orang kaya dan orang-orang yang selalu mencari harta. Alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha, orang yang selalu di hadapannya cuma mengumpulkan harta sebagaimana seorang ibu yang memandang anaknya setiap hari. Wa ulaika humul khasirun, lah mereka orang yang akan rugi, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita termasuk iyyaka wa ghalabatil maut. Kita sering mengingat mati, selalu ingat-ingat bahwasanya yang dekat dengan kita adalah kematian. Jangan al-aghniya ashabud dunya alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha, orang kaya
dan orang yang selalu senang dengan dunia, selalu menggait duniawi, selalu melihat dan mengumpulkan sebagaimana seorang ibu melihat anaknya, melihat tanpa bersyukur kepada Allah, tanpa dia sadar bahwasanya siapa yang memberikan rizki. Yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita dengan wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali niki, kita semuanya bisa menjadi orang yang selalu tadkiroh, selalu iling-ilingan, selalu mengingatkan, selalu mengingat akan yang namanya kematian. Faslun fi ta'rifi ahwal nasi indallah. Fasal ini menjelaskan tentang bagaimana haliyah seseorang indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bagaimana haliyahnya ini nanti indallah. Indallah kita bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkah kita, tingkah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah orang yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Maka dari itu mudah-mudahan kita hidup dunia ini bermanfaat kepada orang lain. Ada teman yang mencari pertolongan, kita tolong sebisanya. Kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain dalam urusan agama. Kalau kita menolong kemaksiatan tidak boleh seperti itu. Kita di sini adalah manfaat indallah, manfaat untuk kebaikan, manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarruhum indallahi ta'ala. Jelek-jeleknya manusia di sisi Allah adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi pekerjaannya, perbuatannya itu jelek, bermaksiat terus. Umurnya panjang, wis gak gelem ngibadah, gak gelem lapo-lapo, gak mau berbuat kebaikan, gak mau beribadah kepada Allah. Itu yang dinamakan jelek-jeleknya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa khairuhum man tala umruhu wa hasunu amaluhu. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah man tala umruhu wa hasunu amaluhu. Umurnya panjang dan diberikan umur yang panjang dan amalnya selalu, setiap hari selalu berbuat yang baik. Amalnya panjang, setiap hari beribadah kepada Allah, suka menolong, suka memberi infak jariah dan lain-lain. Perkataannya juga bagus. Itu adalah sebaik-baiknya orang hidup di dunia, adalah di sisi Allah adalah man tala umruhu wa hasunu amaluhu. Wa abghadun nasi ilallahi man aqala wahdahu wa man arafdahu wa daraba abdahu akramal ghani wa hanal faqir. Terus lebih jelek-jeleknya manusia di hadapan Allah lagi adalah ketika seseorang itu dimakan sendiri. Sampai ada tamu, wa mana arif dahu, ada tamu tidak dihiraukan. Padahal ketika ada seseorang bertamu di rumahnya, padahal di rumahnya itu ada banyak buah, di flashernya ada buah, ada apapun, tapi enggan tidak mau berbagi. Makanannya ditaruh di dalam, tamunya sampai minum masa nggak dikasih minum. Itu adalah sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah. Terus wadraba abdahu akramal ghani wa hanal fakir. Dan ketika orang itu mempunyai budak, wadraba abdahu, dipukuli budak itu zaman dulu, zaman Rasulullah. Saya tidak ada budak. Wa akramal ghani wa hanal fakir. Dan memuliakan
orang kaya dan menghina orang fakir. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Terus jelek-jeleknya lagi, jeleknya manusia di hadapan Allah, wa asyar minhum man aisha fil harami. Dia mencari pekerjaan haram dan mati di bara haram tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pekerjaannya haram, terus mati dengan membawa barang haram tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Terus jelek lagi, wa asyaru minha man thala umruhu wa sa'afiluhu wa la yatubu amma nahahu wa ta'ala anhu wa yat'amu fi maghfiratihi. Jeleknya lagi adalah orang yang umurnya panjang, perbuatannya jelek, wa la yatubu amma nahah, dan tidak mau bertobat kepada Allah, amma nahahu wa ta'ala anhu. Tidak mau bertobat kepada Allah, bahwasanya dia menerjang larangan-larangan Allah. Wa yatma'u fi maghfiratihi, dia cuma pengen, ya Allah ampuni saya ya Allah, kata dia, berangan-angan pengen mendapatkan pengampunan dari Allah, tapi dia selalu umruhu wa sa'afiluhu, umurnya dibuat untuk maksiat, tidak mau bertobat kepada Allah, tapi dia di hatinya pengen diampuni oleh Allah. Itu sebaik jelek-jeleknya lagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaru minhum man adhara shadaqa li akhil muslim wa yudabbiru lahu khilafahu. Terus lebih jeleknya lagi adalah orang-orang yang sedekah kepada saudaranya, wa yudabbiru lahu khilafaha, meminta imbalan. Contoh, kita memberikan sedekah kepada saudara kita, tapi dia berharap mudah-mudahan sedekah saya dikembalikan, dikai imbal balik, maksudnya seperti itu. Kalau kita sedekah, ya kita lepas. Sebagaimana orang yang berak seperti itu, lepas tidak ada pengen dikembalikan lagi. Makanya dari itu, kalau kita sedekah kepada seseorang atau saudara kita, lepas sedekah ya sedekah. Ya udah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jangan berharap sedekah kita dikembalikan lagi oleh saudara kita. Nah, seperti itu. Wa asyaru minhu min dahabin awal umri ghaflatun wa akhiru kasalun an ta'atillah. Terus jeleknya lagi orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, indallah, adalah mangdahaba awalu umruhu ghaflatun. Dia lupa, dia ditakdirkan dari tanah, lupa awalnya kejadiannya dia dikandung oleh ibunya, tapi dia lupa kandung kejadiannya. Wa akhiruhu kasalun an ta'atillah, dan ketika di hari akhir menjelang ajalnya, ketika kehidupan di dunianya, kaslun an ta'atillahi ta'ala, malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi alamatil khairi, qala alaihi salatu wassalam. Fasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda kebagusan yang ada pada diri seseorang. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah berkata, alamatus sabri husnus sarirati, alamat sabar itu adalah termasuk hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnul khidmah, dan selalu memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memperbaiki ketaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat sabar. Karena apa? Orang yang sabar pasti ujiannya akan semakin orang yang sabar ujiannya pasti semakin berat. Karena Allah telah berkata, aku kalau mencintai hambaku akan saya uji
batas manakah dia cinta kepadaku. Kalau kita sabar, khusus sarirah indallah wa khusnul khidmah, kita terus memperbaiki amal ibadah kita, insya Allah menjadi orang yang termasuk tanda-tanda orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aliulil mu'min, salah satu alamatin, tanda-tanda orang yang beriman itu ada 3. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yaitu bughdul mal, benci dengan harta. Benci dengan harta, kalau harta itu bisa mempelesetkan dia ke jurang kegelapan dunia. Benci kalau harta ini bisa menyebabkan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdun nas, dan benci kepada seorang perempuan yang mana perempuan itu belum halal, belum dinikahinya, atau milik orang lain, atau istrinya orang lain lah, itu kita jauhi seperti itu. Wa bughdul kalami fi a'radin nas, dan benci ketika membicarakan kehormatannya orang lain di depan manusia, aib manusia, aib saudaranya, orang itu enggan, tidak mau membicarakan. Itu termasuk tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aliulil aqil, wahai Ali, tanda-tanda orang yang berakal itu ada 3. Yang pertama adalah isti'anatu bid dunya alal akhirah, yaitu meminta pertolongan kepada dunia itu, harta itu, untuk menuju akhirat. Nah, ikmalul dunyaka, seperti itu. Kita, wahai dunia, wahai harta, saya menggunakan kamu untuk menuju akhirat, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang akalnya, orang yang berakal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtimalul jafa, dan menahan sifat kasar, dan wasabru ala syada'id, sabar terhadap kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah kepada kita. Karena fa inna ma'al usri yusra, setiap perkara kesulitan pasti ada jalan keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji hambanya sesuai dengan kekuatannya. Makanya perbanyak berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Perbanyak doa seperti itu. Kalau kita diberikan beban oleh Allah, beban yang berat, insya Allah Allah akan meringankannya. Walil alim salasu alamatin, tanda-tanda bagi orang yang alim itu ada 3. Yang pertama adalah sidqul kalam, bicaranya selalu benar, bicaranya selalu tidak pernah bohong. Tidak pagi tahu sore tempe, tidak seperti itu. Tapi orang itu sidqul kalam, omongannya, bicaranya pasti, bicaranya selalu benar, bicaranya selalu tidak bicaranya selalu tidak membuat orang kecewa, selalu benar. Wajtinabul haram, dan menjauhi barang haram, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaddu, lan tawaddu, rendah hati, karena man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walittaqi salasu alamatin, tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yattaqil kadzib, meninggalkan perkataan bohong. Maka kalau kita
termasuk orang yang taqi, tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, maka tinggalkanlah perkataan bohong. Jauhi perkataan bohong. Jangan pernah membohongi saudara, membohongi teman. Wal khobas, dan meninggalkan perkataan kotor. Wajali sisir, dan meninggalkan duduk-duduk dengan orang yang berbuat jelek, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Tinggalkan seperti itu. Lah kalau bisa kita tarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'u syatrul halal, dan menghilangkan separuh dari perkara halal. Karena apa? Makhafatan an yaqa'a fil haram, karena takut terjatuh dalam barang haram, maka jangan menghilangkan perkara separuh dari perkara halal, supaya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu lisudki, wahai Ali, lisudki ala salasu alamatin, tanda-tanda orang yang benar, orang yang dikatakan sudku, orang yang dikatakan benar-benar benar adalah 3. Yang pertama adalah kitmanul ibadah, dia selalu menyimpan ibadahnya. Ketika tidak ada orang sama sekali, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimpan amal-amal ibadahnya, dan menyimpan waqit manus sedekah, dan menyimpan sedekahnya. Sedekah tidak tahu seseorang, dia sedekah diam-diam seperti itu. Wadgitmanul maksiyati, maksudnya menyimpan maksiat adalah maksudnya seseorang ini meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, seperti itu. Terus ya Ali walil abid salasu alamatin, tanda-tanda orang yang ahli ibadah, tanda-tanda orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 perkara. Yamkuntu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyam baina yadillah. Yang pertama adalah marah dengan dirinya sendiri, marah kalau tidak beramal, marah jengkel kalau dia tidak beribadah kepada Allah, jengkel ketika dia membuka aib sesama, jengkel, marah kepada dirinya sendiri. Kenapa saya belum bagus beribadah kepada Allah? Kenapa saya belum membahagiakan teman saya, keluarga saya, saudara saya? Ya, itu namanya yamkutu nafsahu, selalu membenci dirinya sendiri kalau dirinya belum beribadah kepada Allah. Wa yuhasibuha, dan selalu muhasabatun nafsi, kepada dirinya sendiri, bahwasanya kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, dan selalu mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yutilul qiyam baina yadillahi, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutilul qiyam baina yadillahi, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang yamkutu nafsahu wa yuhasibu wa yutilul qiyam baina yadillahi, memperbanyak ibadah, wa yutilul qiyam baina yadayillahi, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kajian pagi ini kitab Asy-Syatul Mustafa ini menjadi kita semuanya, para pemirsa yang ada di rumah, para pecinta Kiai.com yang ada di rumah, saya doakan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang selalu bermuhasabah. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita muhasabatun nafsi, kita mengingat akan kesalahan-kesalahan kita selama dosa-dosa yang kita lakukan, dan mengingat apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membanggakan amal ibadah kita, tetapi
kita berangan-angan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus semakin hari amal ibadah kita terus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik untuk menjadi predikat manusia yang luhur, manusia yang berbudi, manusia yang menjadi predikat di hadapan Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan lagi. Fa insyaallah ini hari Kamis sudah khatam. Nanti fa insyaallah kalau khataman Wasiatul Mustafa nanti bersama-sama kita membaca Rotibul Haddad. Nanti kalau sudah khatam kita bersama-sama membaca Rotibul Haddad. Mudah-mudahan bangsa kita ini dijauhkan dari huru-hara, jauhkan dari fitnah, dan pandemi ini segera berangsur membaik, supaya gara-gara pandemi ini fitnah bertebaran di mana-mana. Maka dari itu nanti kalau sudah khataman bersama-sama berdoa untuk bangsa, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dengan barokah Rotibul Haddad semuanya dihilangkan oleh Allah kesusahan-kesusahan saudara kita, supaya Lebaran nanti saudara-saudara kita yang masih prihatin mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan siapa tahu dengan Rotibul Haddad nanti Lebaran yang mau mudik wa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim wa bi tariqatim wa mu'afatim minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Hamdan hamdan na'im hamdan yafi na'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim wa 'idami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri man qadarihi al-'azim. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyyatana wa talamizana wa jama'atina قومنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الإبادة وأهل الصداقة وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. Ya Allah, ganti barokah bulan Ramadan ya Allah, keberkahan bulan Ramadan ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, ringankanlah beban-beban kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, lindungilah ya Allah, jadikan keluarga kami, anak-anak kami, zuriat kami ya Allah, halil Quran al-ibadah ya Allah, jauhkan dari mara bahaya Allah, lindungi ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, jauhkan dari fitnah min fitnah di hadis zaman ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, ringankan beban kami di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk beribadah kepada Panjenengan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, jika kami belum berbaik kepada orang tua ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, memperhatikan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah kesehatan ya Allah, ya Allah, arupi ya Allah taat tumatang Panjenengan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tunjukkan jalan yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, mungkin doa-doa kami belum Panjenengan ijabah, mungkin ini kesalahan-kesalahan kami ya Allah, maka dari itu ampuni kami ya Allah, dan kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya mujibas sa'ilin Anta as-sami'ul qareeb, ya Rahman ya Rahim, farrij qulubana ya Allah, ya Allah, tawil umurana ya wasukhi ajzadana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.